Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ialah Zat yang Maha Pengasih, yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di sidang Jumat yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga para pengikutnya sampai akhir zaman. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mengawali khutbah kali ini, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi secara terkhusus, kemudian umumnya kepada para jamaah sekalian, agar senantiasa meningkatkan kualitas iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa merupakan jalan terang kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian, karena sesungguhnya perbekalan terbaik ialah takwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Manusia adalah makhluk yang unik dan istimewa. Manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada manusia unsur-unsur imaterial yang lengkap. Dari ruh, akal, hati, dan juga hawa nafsu yang terdapat di dalamnya, gejolak syahwat dan gejolak amarah. Yang semua itu terbentuk menjadi sebuah kesatuan yang dinamakan dengan jiwa. Dari komponen imaterial tersebut, sejatinya kita mengetahui bahwasannya manusia merupakan makhluk spiritual, yang dimana daripada komponen-komponen imaterial tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ruh memiliki sifat suci, cenderung kepada kesejatian hakikat, dan cenderung lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akal berfungsi untuk mengingat, berpikir, berhitung, serta berlogika. Hati berfungsi untuk meyakini, mencintai, membenci, berempati, serta apapun yang berhubungan dengan logik, dengan perasaan. Juga hawa nafsu
yang merupakan energi potensi jiwa yang di dalamnya ada rasa senang juga rasa amarah. Bagi yang mampu mengendalikan jiwa tirani dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka sesungguhnya ia akan menjadi pribadi yang utuh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mampu mengendalikan jiwa tiraninya dengan selalu melaksanakan kesenangan-kesenangan dasar, maka sesungguhnya ia akan menjadi pribadi yang pincang. Manusia sejatinya sebagai makhluk spiritual mampu mengendalikan dirinya dengan selalu melakukan latihan-latihan kebaikan untuk melawan nafsu rendah yang menyukai dosa serta kemaksiatan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh di dalam jiwa manusia terdapat energi negatif yang dapat membahayakan manusia. Energi negatif tersebut biasa disebut dengan amradul qulub atau penyakit hati. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menuturkan kepada kita bahwasannya di dalam jiwa manusia terdapat 3 penyakit hati yang dapat membahayakan jiwa manusia yang selalu muncul dari zaman ke zaman. Ketiga sifat hati tersebut dapat membinasakan manusia serta dapat dijadikan munculnya sifat-sifat tercela yang lainnya. Ketiga sifat hati tersebut ialah pertama adalah hasad, iri dengki, kemudian ria, pamer, kemudian ujub, yaitu berbangga diri serta sombong dan angkuh. Daripada ketiga sifat hati tersebut, maka sesungguhnya yang paling dahsyat bahayanya bagi umat manusia adalah hasad atau iri dengki. Hasad adalah cluster problem jiwa yang dapat membahayakan jiwa manusia. Banyaknya percekcokan, perkelahian, serta saling membunuh dan saling meniadakan disebabkan oleh rasa iri dengki atau biasa kita sebut dengan hasad ini. Asy-Syarawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah menuturkan kepada kita bahwasannya sifat hasad benar-benar nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran, menyebutkan sifat atau sikap ahli kitab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Am yahsudunan nasa ala ma ataakumullahu min fadlih." Apakah kalian merasa dengki atas manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya? Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewanti-wanti kita agar selalu berhati-hati dengan adanya hasad ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada yakulul hasanat, kama takulun narul hataba." Jauhilah kalian hasad, karena sesungguhnya hasad dapat memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hasad merupakan energi kejahatan tersembunyi yang dapat membahayakan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berlindung kepadanya dari sifat ini dan orang-orang yang memiliki sifat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Falaq ayat 5, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan dari orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hasad dapat dianalogikan sebagai suatu benda yang tak terlihat secara kasat mata, namun dampaknya begitu ganas jika dibandingkan dengan yang terlihat secara kasat mata. Meski hasad tidak terlihat secara kasat mata, akan tetapi efeknya terhadap jiwa dan tatanan sosial sangatlah nyata. Secara psikologis, hasad memiliki dampak-dampak. Yang pertama adalah menanamkan diri atau jiwa yang tidak mau mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atau kufur nikmat. Kemudian yang kedua adalah menyiksa diri sendiri dengan membuat hatinya tidak tenang, tidak nyaman karena selalu memikirkan kenikmatan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah munculnya ghibah, fitnah yang dapat memunculkan percekcokan serta permusuhan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah munculnya permusuhan dan percekcokan itu sendiri yang dapat merusak kerukunan antar sesama manusia. Al-Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi rahimahumullah rahmatan wasi'ah
Meriwayatkan hadis dari Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dabba ilaikum daul umami qablakum al-hasad wal baghdha, harikatud din, la harikatus sya'ri, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, la tu'minu hatta tahabbu, afala unabbiukum syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afsus salama bainakum." Penyakit umat kalian terdahulu telah menyerang kalian, yaitu hasad dan kebencian. Hasad dan kebencian adalah pemotong-pemotong agama dan bukanlah pemotong-pemotong rambut. Dan demi zat yang jiwa Muhammad SAW berada di atas tangannya, kalian tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Apakah kalian ingin aku beritahukan tentang sesuatu yang jika kalian lakukan maka kalian saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sifat hasad atau dengki, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menuturkan serta berkisah kepada kita tentang berbahayanya terhadap orang lain. Hasad adalah menginginkan kenikmatan orang lain. Menurutnya, hasad merupakan cabang dari syuh atau sikap batin yang bakhil untuk berbuat kebaikan. Hasad adalah sikap menginginkan kenikmatan orang lain dan menghendaki kenikmatan tersebut jatuh kepadanya. Hasad berawal dari menginginkan kenikmatan orang lain. Hasad pula timbul ketika seseorang tersebut tidak senang melihat kenikmatan orang lain. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada dasarnya atau pada hakikatnya, sesungguhnya hasad merupakan bentuk penentangan terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Fawaid halaman 157. Beliau rahimahullahu taala berkata, sesungguhnya hakikat hasad adalah menentang Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ia membuat penderitanya benci atas nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyukai nikmat tersebut jatuh kepadanya. Juga ia dapat membuat penderitanya merasa senang ketika orang lain kehilangan nikmat tersebut dari sandarannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala benci ketika nikmat itu hilang dari sandarannya. Maka sesungguhnya hakikat hasad adalah menentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan dari hadis riwayat Abu Dawud rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, menuturkan kepada kita bahwasannya hasad dapat menghancurkan amalan-amalan kebaikan kita. Kita telah sholat, telah zakat, telah berpuasa bertahun-tahun, tapi hilang karena kita memiliki sifat hasad terhadap orang lain. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang hasad akan sangat lelah, sebab ia tidak merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Pikirannya tumpul, hatinya tumpul karena selalu memikirkan kenikmatan orang lain. Dikisahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bahwasannya ada seseorang yang memerintah di suatu negeri. Kemudian datang kepada raja tersebut seorang penasehat. Kemudian ia menasehatinya, "Wahai baginda, wahai paduka, berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Akan tetapi janganlah kau hiraukan kepada orang yang dengki kepadamu, karena sesungguhnya dengan dengkinya ia tersebut akan membinasakan dirinya sendiri." Hadir di istana itu seorang pendengki. Pendengki ini datang menghampiri raja dan mulai berkata, "Wahai paduka, sesungguhnya orang itu mengatakan kepadaku bahwasannya mulut baginda bau. Mulut baginda bau. Oh, maka jikalaulah engkau tidak percaya atas perkataanku, maka datangkanlah ia esok hari." Maka kemudian sebelum si penasehat ini datang kepada raja, si penasehat ini ditemui oleh para pendengki, si pendengki, dan si pendengki ini mulai mengajaknya makan bersama. Si pendengki ini memberikannya bawang dan tomat-tomat serta makanan-makanan yang berbau tajam.
sehingga mulut daripada si penasehat ini menjadi bau. Maka kemudian si penasehat esok harinya menemui raja kembali. Kemudian di selang pembicaraannya, raja mencoba menyuruhnya untuk lebih mendekat. Maka kemudian si penasehat ini menutup mulutnya daripada baginda. Raja pun tersinggung. Maka raja pun menulis surat yang berisikan surat untuk menterinya yang berisikan, jikalau engkau melihat orang yang membawa surat ini, maka penggalah kepalanya. Maka surat itu diberikan kepada si penasehat. Kemudian si penasehat bertanya, untuk apa surat ini? Maka raja berkata, aku akan memberikanmu hadiah, maka berikanlah surat ini kepada menteriku. Maka dia mulai melangkah menuju menteri daripada raja ini. Kemudian di tengah jalan ia bertemu dengan para pendengki. Si pendengki ini berkata, untuk apa surat itu? Apa yang telah baginda lakukan terhadap engkau? Maka si penasehat berkata, sesungguhnya aku ini ingin diberikan hadiah oleh raja. Maka raja mengirim surat ini untuk dikasih ke menterinya. Maka si pendengki ini mengambil surat itu dan berkata, biar aku saja yang membawanya. Maka kemudian ia pun bertemu dengan menteri. Dan seperti yang kita tahu bahwasannya ia pun mati dan dipenggal kepalanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari uraian cerita di khutbah pertama tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasannya memang hasad merupakan musuh orang-orang beriman. Maka kita sebagai mukmin, kita harus bisa menetralisirnya. Syariat telah mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan jika Tuhanmu memaklumkan, jika kalian bersyukur kepada atas nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatnya kepadamu. Dan jika engkau kufur kepadaku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di akhir khutbah Jumat kali ini, khatib juga mewasiatkan kepada para jemaah sekalian agar selalu memperbanyak salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra." Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa ahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina 'alaiha wa qabiliha wa atimmaha 'alaina. Allahumma ighfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min amradil qulub. Allahumma inna na'udzubika min amradil qulub. Allahumma inna na'udzubika min amradil qulub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.